Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Summa ila hadrati jami'i masyayikhina wa mu'allifi kutubina wa bil khusus Rajazuli Ismani Banyairun Rajazuli wa man intasaba ilayhim. Summa ila hadrati jami'i muassisina hadatil ulama lahumul fatihah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas tentang masalah-masalah tentang haid maupun istihadah dan lain-lain. Sebelum saya melanjutkan keterangan pembagian mustahadah seperti kemarin kita kan sudah sampai pada pembahasan mustahadah, yang mana sudah sampai pada mustahadah mubtadi'ah mumayyizah. Tapi sekarang saya ulang kembali karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan belum paham, maksudnya belum paham tentang pembedaan antara istihadah ketika dia masuk golongan mustahadah yang ketujuh atau mustahadah yang tidak ada pembahasan secara detail. Sekarang saya ulas lagi seperti keterangan yang kemarin dari awal. Nanti secara jelasnya diterangkan pada contoh-contoh dengan menggunakan gambar. Bahwasannya darah yang dikeluarkan seorang wanita kemarin sudah dibahas pada mulai pertemuan awal. Darah yang dikeluarkan seorang wanita itu tidak hanya darah haid dan juga darah nifas. Darah yang dikeluarkan seorang wanita itu ada kalanya darah haid, darah nifas, dan juga namanya darah istihadah. Saya ulang lagi. Darah yang dikeluarkan seorang wanita tidak hanya darah haid dan juga darah nifas, tapi melainkan ada namanya darah haid, nifas, dan juga istihadah. Dalam menentukan darah yang dikeluarkan seorang wanita, kita harus benar-benar paham. Darah yang kita keluarkan itu namanya haid, nifas, atau istihadah. Kemarin pada pembahasan haid, bahwasanya darah yang keluar pada usia-usia haid minim, kemarin sudah diterangkan usia haid minimal, jadi paling sedikit masuk usia haid kan usia 9 tahun komaria. Boleh kurang, tapi kurangnya 15 ke bawah, tidak boleh kurang 16 hari ke atas. Ketika sudah masuk usia haid, kemudian mengeluarkan darah, memenuhi persyaratan haid. Apa saja persyaratan darah itu bisa dikatakan darah haid? Kemarin yang pertama adalah ketika darah yang dikeluarkan tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua,
darah yang dikeluarkan tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian bertempat pada masa diperbolehkannya haid. Maksudnya masa diperbolehkannya haid itu masa ketika kalau panjenengan ngantawi siniku sucinya sudah ada 15 hari. Jadi jarak antara darah yang pertama dengan darah yang kedua itu ketika sudah dipisah oleh 15 hari 15 malam, maka darah yang dikeluarkan itu bisa dikatakan darah haid. Sekarang suatu contoh, ada seorang wanita mengeluarkan darah, kemudian dicek darah yang keluar kok kurang dari 24 jam. Karena tadi kan sudah dikatakan bahwasannya darah yang keluar pada seorang wanita itu bisa dikatakan darah haid ketika memenuhi persyaratan haid, yakni yang pertama harus ada 24 jam. Lah ketika ada darah yang keluar tidak ada 24 jam, meskipun nanti keluarnya lama, mungkin beberapa hari, maka darah yang dikeluarkan ini bukan namanya darah haid, melainkan darah istihadah. Kemudian yang kedua, darah yang dikeluarkan ini lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang ada ini masih bercampur nanti. Pada permasalahan ini banyak yang kurang paham atau salah mengartikan. Karena kemarin kan sudah dijelaskan paling sedikitnya haid kan 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Tapi ketika ada seorang wanita mengeluarkan darah kok lebih dari 15 hari 15 malam, maka kita ini jangan sampai menyimpulkan, oh karena paling banyaknya haid ini 15 hari, otomatis ketika keluar darah lebih dari 15 hari, ini yang 15 haid selebihnya istihadah. Tidak demikian. Terus bagaimana? Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, dimulai awal keluar, bersambung, mungkin bisa langsung sampai 15 lebih atau putus-putus, yang penting nyambung dari awal sampai lebih 15, maka ini nanti yang dikategorikan dalam permasalahan mustahadah yang memerlukan pembahasan yang detail. Karena apa? Darah yang dikeluarkan ini masih bercampur, belum bisa ditentukan mana itu haidnya, mana itu istihadahnya. Untuk menentukan kita harus paham bahwasanya yang mengeluarkan darah itu orangnya bagaimana, terus darahnya juga warnanya berapa, 1, 2 atau lebih, dia bisa membedakan atau tidak. Kemudian ketika dia sudah memiliki adat, sudah pernah haid suci berulang kali atau 1 kali atau lebih, maka dia ingat akan adatnya atau tidak. Kemudian ketika dia ingat hanya adatnya saja, tidak ingat waktunya, bagaimana? Hukumnya itu nanti juga berbeda-beda. Jadi ketika kita sudah melihat definisi bahwasanya oh haid ini paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyaknya haid ini adalah 15 hari 15 malam. Jarak yang memisah antara haid 1 dengan haid yang kedua harus ada 15 hari 15 malam. Berarti minimal masa suci itu berapa? Minim masa suci itu berapa? 15 hari. Maksimalnya berapa? Maksimal masa suci? Maksimal tidak ada batasnya. Jadi tidak haid suci terus, tidak masalah. Kemudian kok keluar ke darah, sudah misalkan bertahun-tahun tidak mengeluarkan darah, kemudian keluar darah, tidak masalah. Ketika darah yang dikeluarkan ini sudah memenuhi persyaratan haid,
Yang pertama tadi tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar ini bisa dikatakan darah haid. Kalau umumnya suci, jadi umum yang dialami oleh setiap wanita ini kadang 23 hari, kadang 24 hari, itu umum. Jadi paling sedikitnya masa suci ini adalah 15 hari 15 malam, paling banyaknya tidak ada batas, kemudian umumnya 23 atau 24 hari. Ketika kita sudah melihat atau memahami tentang keterangan tersebut, maka ketika nanti ada darah yang keluar lebih dari 15 hari, maka jangan sampai kita ini menarik kesimpulan ketika darah lebih 15 hari berarti yang 15 ini haid, selebihnya istihadah. Nah, terus bagaimana? Sesuai dengan keterangan syariat yang ada, ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, maka nanti harus diklasifikasi, di kelas-kelas, digolongkan orangnya masuk mustahadah yang mana. Nanti pembagian mustahadah seluruhnya ada 7, yang kemarin sudah disampaikan. Yang pertama, karena ini masih banyak ada yang tanya, jadi saya ulang kembali perbedaan antara istihadah secara umum, bukan istihadah yang lebih dari 15 hari. Maka kita harus benar-benar paham. Darah istihadah itu sendiri, kalau menurut keterangan, al-istihadah wa dam al-kharij fi ghairi awqatil haid wal nifas. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar pada selain waktu-waktu haid dan juga nifas. Kapan itu? Ya, ketika darah yang dikeluarkan kurang dari 24 jam, itu juga namanya istihadah. Darah yang keluar pada masa sucinya kurang dari 15 hari, itu juga namanya darah istihadah. Darah yang keluar ketika darah yang dikeluarkan ini lebih dari 15 hari, maka ini juga nanti namanya istihadah yang campur dengan darah haid. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Suatu contoh, darah yang keluar ketika usia wanita belum genap 9 tahun. Ada anak wanita yang belum memasuki usia haid. Katakanlah secara umum kan usia haid itu 9 tahun, tapi pakai hitungan hijriah. Tetapi kalau tidak memiliki hitungan hijriah, bagaimana? Kapan masuk usia haid? Ketika anak itu usia 8 tahun, 8 bulan, 7 hari lebih berapa menit gitu. Jadi ketika ada anak misalkan ya usia masih 8 tahun, berarti dia kan belum masuk usia haid. Karena apa? Minimal batas masuk usia haid harus usia 8 tahun, 8 bulan lebih 7 hari. Nah, ini ada anak perempuan mengeluarkan darah masih berusia 8 tahun, berarti belum masuk usia haid. Maka darah yang dikeluarkan itu namanya darah apa? Berarti darah yang dikeluarkan adalah namanya darah istihadah, bukan darah haid. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan haid yang pertama, yakni usianya belum mencapai usia haid, minim usia haid. Jadi belum masuk usia haid. Meskipun dia mengeluarkan darah lama, yakni selama 7 hari, karena usianya belum mencapai usia haid, maka darahnya ini adalah darah istihadah. Tapi andaikan darahnya keluar terus sampai masuk usia haid, maka nanti darah yang dikeluarkan ketika masuk usia haid itu bisa dikatakan darah haid. Tapi ketika darah yang dikeluarkan
belum pada usia haid, itu namanya darah istihadah. Darah istihadah itu yang bagaimana? Darah istihadah itu darah rusak. Maksudnya tetap berkewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, meskipun dia keluar darah. Karena apa? Tidak dihukumi haid. Istihadah itu sama halnya dengan orang suci. Jadi sudah berkewajiban sholat, ketika Ramadan juga wajib untuk melaksanakan puasa. Tapi sholatnya juga harus ada cara tertentu. Ini dengan cara kemarin yang sudah diterangkan. Wudunya juga demikian. Wudunya orang istihadah harus dengan niat nawaitul wudu alis tiga habis sholat. Bukan nawaitul wudu akhirofil hadas. Karena apa? Masih daimul hadas. Jadi harus tulis juga habis sholat. Istihadah yang seperti ini, ketika darah keluar belum pada usia haid, ini tidak ada penjelasan secara detail. Karena apa? Semua darah yang dikeluarkan ini semuanya namanya istihadah, tidak ada campuran dengan haid. Ketika darah keluar belum pada usia haid, semuanya dinamakan darah istihadah karena tidak memenuhi persyaratan haid. Kemudian yang kedua, darah yang dikeluarkan tidak mencapai 24 jam. Ada wanita mengeluarkan misalkan tanggal 1, mengeluarkan darah selama 5 jam. Tanggal 3 mengeluarkan darah selama 5 jam. Tanggal 5 jam, tanggal 7 5 jam. Jika di total mulai awal sampai akhir, mulai tanggal 1, 3, 5 dan 7, 5 semuanya kan cuma 20 jam. Berarti tidak memenuhi persyaratan haid. Karena apa? Haid itu paling sedikit harus ada 1 hari 1 malam. Jika dihitung pakai jam harus ada 24 jam. Meskipun ini selama 1 minggu keluar darah putus-putus, tapi jika di total darah yang dikeluarkan belum ada 24 jam, maka keseluruhan darah yang dikeluarkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 ini semuanya namanya darah istihadah. Kemudian masalah sholatnya di sini. Ini kan keluarnya darah cuma tanggal 1, 3, 5 dan 7. Tanggal 1 dicek, keluar darah kok dihitung-hitung cuma 5 jam. Setelah itu bersih. Dilihat pakai kapas dengan cara jongkok, kemudian dimasukkan, kapas keluar sudah bersih, putih, yakin bahwa dia tidak keluar darah lagi. Maka bagaimana? Dia langsung pakai mandi atau tidak? Tidak usah mandi. Langsung melaksanakan aktivitas. Jika sholat, langsung sholat, puasa. Kenapa? Darah yang dikeluarkan belum ada 24 jam, cuman 5 jam ya. Sekarang setelah ditunggu, ternyata tanggal 3 kok masih keluar lagi. Maka sholat tanggal 2 bagaimana sholatnya? Sana mau benar? Sholatnya tidak sah. Karena apa? Ini masih keluar lagi. Tapi ditunggu tanggal 3 keluarnya juga cuma 5 jam, cuma sedikit. Di total dengan yang awal 5 dengan 5 kan cuma 10. Ini juga belum mencapai 24 jam. Terus bagaimana? Ketika dicek yakin tidak keluar lagi, maka ini juga tidak usah mandi, langsung melaksanakan. Jadi dibersihkan, kemudian wudhu. Karena apa? Darah yang dikeluarkan tidak ada 24 jam. Ditunggu lagi tanggal 5 kok juga demikian, tanggal 7 juga demikian. Di total dari awal dia mengeluarkan darah, ini kok juga belum ada 24 jam. Maka mulai tanggal 1, 3, 5, dan 7 semuanya hukum darah yang dikeluarkan namanya bukan darah haid, melainkan darah istihadah.
Kemudian ketika ini tadi tanggal 1 dia tidak sholat, tanggal 3, tanggal 5 dan 7 bagaimana? Berarti dia wajib qadha sholat. Karena apa? Darah yang dikeluarkan bukan haid melainkan darah istihadah yang mewajibkan apa yang jadi kewajibannya, lebih sama halnya dengan orang yang suci. Dari sini sudah paham? Jadi kita harus paham kriteria darah itu bisa dikatakan darah haid ketika sudah masuk usia haid. Yang kedua, darah yang dikeluarkan harus ada 24 jam. Meskipun keluarnya lama ya. Lama itu dalam arti beberapa hari, tapi ketika dihitung kok belum mencapai 24 jam, maka darah yang dikeluarkan ini juga tidak dinamakan darah haid karena belum memenuhi persyaratan haid. Ada contoh lagi, misalkan mengeluarkan darah dalam satu hari ini cuma 23 jam, maka darah yang dikeluarkan itu juga bukan namanya darah haid, namanya adalah darah istihadah. Karena apa? Darah yang dikeluarkan belum ada 24 jam. Berarti bagaimana? Tanggal 1 keluar, tanggal 2 dan seterusnya tidak keluar. Maka ini juga langsung tidak perlu mandi. Dibersihkan, kemudian langsung wudu. Loh, padahal di sini mengeluarkan darah hampir full, hampir ya. Belum full tapi hampir 23 jam. Terus bagaimana? Nah, karena darah yang dihukum ini bukan namanya darah haid, maka ya tidak usah mandi. Beda dengan misalkan tanggal 1 keluar full, misalkan keluar darah mulai zuhur sampai zuhur lagi, jadi keluar terus sampai zuhur, setelah itu tidak keluar lagi, itu beda lagi ceritanya. Darah yang dikeluarkan ketika sudah ada 24 jam, maka darahnya dinamakan darah haid. Ditunggu tidak keluar lagi, baru dia mandi, karena darah yang dikeluarkan namanya darah haid. Tapi kalau yang ini, meskipun 1 hari kurang 1 jam saja, darah yang dikeluarkan belum memasuki kriteria haid, maka ini bukan namanya darah haid. Maka darah apa? Darah istihadah. Ketika darah istihadah berarti dia hukumnya sama dengan orang yang suci. Berarti tidak usah mandi. Ketika darahnya berhenti, tidak usah mandi, langsung dibersihkan, kemudian wudu dan sholat. Ada contoh lagi, misalkan tanggal 1, tanggal 5, 10, dan 16. Ini keluarnya berarti lek cara sampean antar istri ku buntuti, nggih. Cara Jawane yang istri-istri lek Mas, aku kok buntuti, maksudnya keluar, berhenti. Kemudian keluar lagi. Dilihat ini keluarnya melebihi 15 hari. 16 sudah keluar dari batas maksimal haid. Batas maksimal atau paling banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Ini keluar 7 jam, tanggal 5 7 jam, tanggal 10 7 jam. Di total 7 kan 21 jam. Ditambah dengan ini tambah 3 berarti ada 24 jam. Tapi keluarnya ini sudah di luar batas maksimal haid. Maksimal haid kan 15 hari. Ini ada 24 jam tapi waktunya melebihi batas maksimal haid. Maka bagaimana darah yang dikeluarkan? Darah yang dikeluarkan tetap namanya istihadah, bukan dinamakan darah haid. Jadi menghitungnya tidak sampai melebihi 15. Jadi harus dari awal dia mengeluarkan darah sampai lingkup 15 hari. Jika di total sampai 15 kan ini cuma 21 jam. Loh, ini ada darah yang dikeluarkan ada 24 jam ya, tapi yang tanggal 16 ini kan sudah di luar lingkup. Pada contoh yang ini
Dia wajib mandi nama badan. Contoh yang ini, wajib mandi nama badan. Berarti ini juga tetap tidak wajib mandi. Karena apa? Darahnya bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Lah niki lo suwe, tidak masalah. Jika dihitung darah yang dikeluarkan ini belum mencapai 24 jam, maka darah yang dikeluarkan ini tetap istihadah, berarti sama dengan suci. Sekarang yang ketiga, darah keluar pada masa tidak diperbolehkan haid. Maksudnya masa tidak diperbolehkan haid itu ketika jarak darah yang pertama dengan keluarnya darah yang kedua ini belum ada 15 hari. Suatu contoh, tanggal 1 sampai 7 mengeluarkan darah, keluarlah di tanggal 16 sampai 20. Darah yang pertama ini otomatis dikatakan darah haid. Karena apa? Misalkan keluar terus 1 sampai 7 berarti sudah ada 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Tapi darah yang kedua, ini kita lihat, ini bertempat pada masa tidak diperbolehkannya haid. Maksudnya bagaimana? Batas maksimal haid seperti tadi dikatakan, batas maksimal haid paling banyaknya haid kan 15 hari 15 malam. Ketika darah keluar sudah di luar lingkup 15, maka ini namanya masa belum boleh haid. Masa belum boleh dikatakan darah haid. Berarti darahnya darah apa? Maka darah yang keluar pada masa belum diperbolehkannya haid atau masa kurang suci, biasanya jenengan mengantawisikan kan tadi masa kurang suci, maka itu namanya juga darah istihadah. Dilihat dari mulai tanggal 1 sampai 7 ini berhenti, dihitung dari tanggal 7 berarti kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Masuk 22 itu baru masuk pada masa diperbolehkannya haid. Andaikan ya, karena tanggal 16 sampai 20 ini masa belum boleh haid, keluar darah, maka ini belum dikatakan darah haid. Tapi andaikan keluar lagi, andaikan tanggal 23 sampai 25 ini keluar lagi, tanggal 23 ini darah apa berarti? Tanggal 23 sampai 25 keluar darah lagi, berarti darah yang ini namanya darah haid. Kenapa darah haid? Karena jarak yang memisah antara darah yang pertama, ini berarti darah yang kedua, ini sudah ada 15 hari 15 malam. Dihitung dari 7 sampai 23 ini kan jaraknya sudah ada 15. Tapi kalau yang tanggal 16 sampai 20 ini kan belum ada 15 hari. Sekarang ketika darah itu keluar lebih dari 15 hari, ini banyak yang belum paham. Darah yang keluar lebih dari 15 hari, ini kita yang bisa belum menyimpulkan mana itu haidnya, mana itu istihadahnya. Karena apa? Ketika nanti darahnya itu keluar lebih dari 15, jadi keluar 15 itu tidak harus kok keluar terus, enggak. Bisa putus-putus, yang penting nyambung lebih dari 15, maka nanti darahnya ini harus kita bedakan dulu. Mana itu haidnya, mana istihadah. Untuk membedakannya atau menentukan mana haidnya, mana istihadahnya, kita harus tahu orangnya dulu. Untuk poin yang keempat, ini poin khusus. Kalau istihadah yang nomor 1, 2, dan 3, ini tidak ada pembahasan yang secara detail. Karena apa? Ketika wanita belum masuk usia haid, semuanya darah yang dikeluarkan darah istihadah, tidak ada campuran. Darah yang dikeluarkan jika tidak mencapai 24 jam semuanya juga istihadah. Kemudian darah keluar pada masa tidak diperbolehkannya haid, tapi tinggal kita menghitung jaraknya. Ketika belum mencapai sucinya belum ada 15, maka
darah yang kedua belum bisa dikatakan darah haid, melainkan darah istihadah. Berarti tidak campur. Tapi ketika darah yang dikeluarkan ini lebih dari 15, misalkan ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 tanggal 1 sampai tanggal 20, maka ini harus diklasifikasi. Oh, dia ini masuk mustahadah yang mana? Yang pertama, caranya, orangnya bagaimana? Yang mengeluarkan darah ini dia sudah pernah haid atau belum? Kalau belum pernah haid sama sekali, kemarin sudah diterangkan namanya mubtadi'ah. Kalau sudah pernah haid dan suci namanya mu'tadah. Ketika sudah tahu, dia tahu darah yang dikeluarkan atau tidak. Jadi darah yang dikeluarkan ini berapa macam? 1 macam atau 2 macam. Setelah itu nanti baru bisa kita tentukan. Seperti contoh yang kemarin, ketika wanita mengeluarkan darah lebih 15, katakanlah mengeluarkan darah langsung 20 hari, maka kita jangan menyimpulkan ketika keluar 20 berarti karena aksarul haidhi 15 yauman, paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Berarti nek 20 ini yang kita ambil 15 karena paling banyak haid adalah 15. Berarti yang 5 ini istihadah. Tidak demikian. Pemahaman yang seperti ini harus kita luruskan. Ini di masyarakat banyak terjadi. Banyak wanita mengalami pengeluaran darah atau pendarahan yang lebih dari 15, amrih gampangnya karena pemahamannya juga minim, maka karena paling banyaknya haid 15 berarti langsung ambil saja 15 ini haidnya, selebihnya istihadah. Keterangan yang seperti ini harus kita luruskan. Jadi panjenengan bisa nanti disampaikan kepada mungkin anak, saudara, teman dan lain sebagainya. Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15, ini harus ada klasifikasi tertentu, harus di kelas-kelas. Maksudnya di kelas-kelas bagaimana? Orangnya itu bagaimana? Darah yang dikeluarkan bagaimana? Dia ingat akan kebiasaannya atau tidak? Nanti hukumnya itu antara 1, 2, 3, 7 itu berbeda-beda. Ada seperti kemarin, seperti contoh ini yang saya contohkan ya. Wanita mengeluarkan darah lebih dari 15, katakanlah 20 hari. Tapi dia belum pernah haid sama sekali. Berarti pengalaman pertama dia mengeluarkan darah. Ditunggu ternyata kok darahnya lebih dari 15. Maka untuk menentukan haidnya itu bukan kok ambil 15. Tapi karena dia baru pertama kali haid, berarti kemarin masuk golongan mustahadah yang pertama, yakni namanya mubtadi'ah. Dilihat dari darah sekarang. Darah yang dikeluarkan itu bagaimana? Dia mengetahui tanggal 1 sampai 5 saya mengeluarkan darah hitam selama 5 hari. Kemudian 6 sampai 20 mengeluarkan darah merah. Berarti dia mengetahui darah kuat dan darah lemah. Nah ini penting. Darah yang saya keluarkan ini berwarna apa? Lan opo sih kok atik kudu warnane barang risih loh. Harus seperti itu. Jadi pakai kalender, nggih. Mulai haid tanggal berapa? Kalau nggak kalender ya buku catatan khusus nggih, diare. Cora rek nom-nom saniki di diare. Lek amre gampangnya nggih teng kalender nggih. Mulai keluar darah tanggal berapa? Panjenengan kasih tanda. Hari ini, tanggal ini, jam sekian. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadah, ini sangat berpengaruh pada hukum haid yang kita alami. Jangan sampai kita ini bingung sendiri untuk menentukan darah yang kita keluarkan. Jadi harus tahu benar-benar. Darah yang saya keluarkan tanggal ini sampai ini berwarna ini. Kemudian tanggal ini sampai ini berwarna ini. Saya suci tanggal sekian, jam sekian. Harus pakai jam karena apa? Nanti kan membulatkan hitungan itu juga perlu pakai jam.
Jadi suatu contoh seperti ini, wanita baru pertama kali haid, jadi belum pernah haid sama sekali, mengeluarkan darah lebih dari 15, katakanlah 20, dia juga mengetahui darah yang dikeluarkan. Oh, saya mengeluarkan darah kuat selama 5 hari, darah lemah selama tanggal 6 sampai 20. Maka ini langsung bisa ditentukan hukumnya karena dia masuk klasifikasi mustahadah mubtadi'ah mumayyizah. Kemarin hukumnya adalah dikembalikan kepada darah yang paling kuat. Antara hitam dan merah, darah yang paling kuat ini adalah darah hitam. Berarti haidnya adalah 1 sampai 5. Selebihnya ini darah istihadah. Nah, ini andaikan secara umum ya, memahami haidnya 15 karena paling banyaknya haid adalah 15 hari. Padahal secara syariat, secara hukum, ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, dia belum pernah haid, kemudian darah yang dikeluarkan ini ada 2 macam, atau dia bisa membedakan kuat lemahnya darah, maka hukumnya adalah cuma darah yang kuat saja. Darah yang lemah itu istihadah. Berarti andaikan ini dihukum yang 15 haid, yang salah berapa hari? Tanggal 6 sampai tanggal 15. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ketika kita menghukumi haid kita atau darah yang kita keluarkan ini salah, nanti bisa berimbas kepada ibadah yang kita kerjakan. Lah ini otomatis kan mandinya ya, karena belum tahu dia kalau darah yang dikeluarkan lebih dari 15, mandinya tetap menunggu tanggal 15. Tetapi hukum haidnya cuma tanggal 1 sampai 5. Berarti dia wajib qadha mulai tanggal 6 sampai tanggal 15. Mandinya di sini tetap, karena pengalaman pertama dia belum tahu. Sambut paham ya dari sini? Sekarang saya kasih contoh lagi. Misalkan ada wanita mengeluarkan darah mulai tanggal 1, kemudian sampai tanggal 5, keluar lagi tanggal 7 misalkan, sampai tanggal 10, sampai tanggal 15. Berhenti. Ini berhenti tidak keluar darah. Misalkan keluar lagi pada tanggal, ini ada jeda berhenti. Hampir mau tanggal katakanlah 17 sampai 20. Bagaimana? Ngapunten, coba panjenengan ketika sudah paham. Ada wanita mengeluarkan darah tanggal 1, berhenti misalkan tanggal 5. Keluar lagi tanggal 7. Keluar lagi tanggal 10, keluar lagi tanggal 15, keluar lagi tanggal 17 sampai 20. Pripun? Andaikan ini sudah ada 24 jam, sudah lebih dari 24 jam, tanggal 1, 5, 7, 10, 15 dinamakan darah apa? Sekarang yang 17 sampai 20, kenapa ini dinamakan darah istihadah? Masa sucinya belum ada 15 hari. Ketika ada wanita mengeluarkan darah seperti ini, karena apa? Maksimal haid atau paling banyaknya haid kan adalah 15 hari 15 malam. Kemudian ini kok keluar lagi, tapi keluarnya kan ini ada jeda, ada batas waktu dia tidak keluar. Tapi batas waktu yang memisah antara tanggal 15 dan 17 ini masih kurang ya. Cuman berapa hari? 2 hari.
Berarti masa tanggal 17 sampai 20 ini adalah masa tidak memungkinkan dia mengeluarkan darah haid. Berarti darah tanggal 17 sampai 20 ini namanya darah istihadah. Kemudian 1, 5, 7, 10, 15 ini namanya darah haid. Andaikan ini di total sudah ada 24 jam. Andaikan lagi keluar darah seperti ini, tanggal 1 misalkan keluar sampai tanggal 6, keluar lagi tanggal 9 sampai tanggal 11, keluar lagi tanggal 13 sampai 18. Bagaimana hukum darah yang dikeluarkan? Kalau seperti ini bagaimana? Tadi kalau contoh yang awal kan enak, contohnya langsung darah keluar terus. Ini darah putus-putus. 1, 6, 9 sampai 11, 13 sampai 18. Pripun? 1 sampai 6, 9 sampai 11, 13 sampai 18. Namanya darah apa? Ini masih bercampur. Darah yang dikeluarkan wanita seperti ini masih bercampur antara darah haid dan darah istihadah. Kita tidak bisa langsung menentukan seperti contoh yang tadi. Kalau contoh yang tadi kita langsung bisa tarik kesimpulan. Oh, darah yang pertama ini haid, yang kedua ini istihadah. Karena apa? Kita bisa langsung lihat. Darah yang dikeluarkan kan tidak lebih dari 15. Ini ada sekat, ada jeda waktu. Tapi jeda waktunya ini belum ada 15, belum batas minimal masa suci. Tapi kalau seperti ini tidak bisa langsung kita hukumi. Ini langsung penak nih. Karena apa? Ketika menghukumi darah yang keluar lebih dari 15, ini harus tahu orangnya bagaimana. Oh, orang ini sudah pernah haid atau belum? Ketika sudah pernah haid, adatnya bagaimana? Dia ingat kemarin sebelum mengalami istihadah haid berapa lama? Darah yang dikeluarkan juga warnanya apa saja, dia tahu, paham atau tidak. Karena apa? Nanti hukumnya juga berbeda-beda. Kemudian setelah itu dia ingat atau tidak akan adatnya. Kalau tidak ingat, nanti hukumnya juga berbeda lagi. Misalnya tidak ingat sama sekali, sudah pernah haid dan suci, tidak ingat. Biasanya kemarin saya haid berapa hari, sucinya berapa, mulai kapan, tidak ingat. Karena kesembronoan ya, dilihat di catatan tidak ada, diingat-ingat karena mungkin saking sibuknya juga tidak ingat. Maka ketika ada wanita seperti itu, hukumnya juga berbeda lagi. Hukumnya ketika dia itu lupa, nanti masuk pada hukum mutahayyirah. Itu sangat sulit. Maksudnya sulit bagaimana? Hukum mutahayyirah itu harus ekstra hati-hati. Ketika sholat harus mandi. Jadi sholat 5 waktu itu mandi, 5 kali sehari itu mandi terus. Jadi sholat zuhur mandi, sholat asar mandi, seger ya. Lek enten toyo mboten napa-napa. Nek mboten enten toyo. Ini suatu contoh kenapa kok kita itu disuruh hati-hati untuk menentukan kebiasaan haid, rutinitas kita yang kita alami, darah yang kita keluarkan setiap bulan. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Harus dicatat. Karena apa? Lek mboten dicatat, ya kemungkinan besar lupa nggih. Karena al-insan mahallul manusia itu tempatnya lupa nggih. Pemane sih ibu-ibu wis repot-repot karo anak-anak. Seruwet pun tambah lali kabeh. Jadi usahakan ketika kita nanti itu mengalami haid, kita tulis oh tanggal sekian mulai keluar darah jam sekian. Karena itu juga nanti menentukan sholat yang kita kerjakan. Ini masalah sholat juga sering diabaikan oleh ibu-ibu. Besok pada pelajaran yang terakhir
itu ada namanya zalal mane, ada namanya toro'al mane. Ini juga harus diperhatikan. Ketika misalkan yang paling banyak dialami itu suci. Oh, sucinya jam sekian. Sholat yang dikerjakan ini apa saja? Saya coba. Kula pingin semerap panjenengan sedaya. Misalkan suci pada waktu asar. Waktu yang ada masih longgar. Berarti panjenengan sedanten iki salat yang perlu dikerjakan salat apa? Asar. Namanya salat asar napa? Ada. Sudah, namun asar. Ketika suci asar, salat yang dikerjakan asar. Lah itu tidak biasa. Harus besok ada, tapi di belakang ya. Ini cuman saya cuplik pentingnya kita belajar pelajaran ini. Ketika ada wanita misalkan suci waktu asar, salat yang dikerjakan sebenarnya ini asar, namanya ada karena dia menjumpai waktu tersebut. Kemudian juga wajib untuk qadha salat zuhur. Disamakan dengan orang yang menjamak salat zuhur dan asar bisa dijamak. Walaupun masuk asar, berarti salat ketika waktu dijamak berarti ma qablaha, salat sebelumnya wajib dikerjakan. Sekarang andaikan suci asar tinggal sedikit, cukup ngeten tok misalnya mau mepet karo maghrib ya. Dites dadak nempun mepet maghrib ternyata sampean yakin sudah suci. Waktu yang ada cukup, misalnya sampean cukup Allahu Akbar. Salat yang wajib dikerjakan apa? Waktu ini pun mboten. Misalnya tok niki, sampean suci belum mandi tapi waktu nih dadak notong dur. Tapi kira-kira cukup Allahu Akbar. Salat yang wajib dikerjakan salat nopo? Asar, wajib asar dan juga wajib bukan wajib maghrib, wajib asar juga wajib zuhur. Asar namanya ada karena menjumpai meskipun cuman waktu mungkin untuk melaksanakan takbir saja. Nah, ini perlu sangat perlu diilmoni, ya. Pentingnya kita ini untuk mencari ilmu. Kemarin kan sudah saya singgung sedikit ya. Aku mustafidan kulla yaumin ziyadatan ilal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Di setiap hari ini sebaiknya kita pergunakan untuk mengaji dan mengaji. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengaji. Teng taklim sudah sering dikatakan, tadi ojo isin ada juga sungkan. Aku wes tuwek isin be anake mosok ngaji. Tidak ada batasnya mengaji itu ya. Jadi sampai kapanpun kita hendaknya bertambah ilmu. Jadi jangan sampai malah berkurang ilmu, tapi harus bertambah ilmu. Terus ilmu yang utama, yang paling utama di antara ilmu-ilmu yang lain, sampean mencari ilmu tentang masak juga penting nggih. Apa maneh ibu-ibu masak nyenengno bojone, ben bojone gati tambah sayang, bagus nggih. Apalagi sekarang ada ilmu tutorial make up yang sering digandrungi oleh ibu-ibu ya. Tidak apa-apa, bagus. Tapi macae hanya untuk suami. Jangan yang lain ya. Ilmu apapun ini bagus. Tetapi di antara ilmu-ilmu yang ada, yang paling utama itu adalah belajar ilmu fikih. Kemarin diterangkan kenapa kok ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu merupakan benteng bagi orang yang memahaminya. Kemarin atau ada suatu cerita mengatakan ada orang satu ahli fikih, terus di sini ada orang 1000 yang ahli ibadah.
Kemudian ada setan datang. Iki ana wong siji ahli fikih. Aku gak wani yang nggodha wong iki meskipun mek siji. Karena apa? Karena dia ahli dalam ilmu fikih. Meskipun dia dalam keadaan tidur. Terus di sebelah sini ada 1000 orang yang ahli ibadah yang mumpeng, tapi ibadah tanpa ilmu, gak diilmoni, senengane ibadah tapi mboten diilmoni, wake wonge 1000. Maka setan ini memilih menggoda 1000 orang ahli ibadah daripada 1 orang yang ahli fikih. Nah, ini utamanya kita ini belajar, apalagi belajar ilmu fikih. Ben ora gampang digoda karo setan. Wong sing berilmu dipojok setan, dirayu dengan tipu muslihatnya, ndak gampang tertarik, ndak gampang mengikuti. Tapi ketika dia tidak berilmu, meskipun sregep ibadah nggih, ibadahnya gak taulek, senengane salat sunnah, poso sunnah, tapi tidak diilmuni. Dalam arti ya angger ngoten ya, gak ana ilmune. Oh, carane sembahyang sing temen ya napa? Nggih mboten, sing penting sregep ibadah. Maka orang ini lebih mudah bujukannya daripada orang yang ahli fikih. Meskipun koncone wake niki gampang bujukane. Nggih. Jadi pentingnya kita ini untuk selalu mencari ilmu. Seperti ini tadi, ketika kita menghukumi tidak benar, ini juga sangat berimbas kepada kesucian yang kita alami. Ketika kita sholat kan harus dalam keadaan suci. Ketika kita berhubungan dengan suami, ketika sucinya tidak pas, belum waktunya suci dihukumi suci, waktunya haid dihukumi yang lain. Nah, itu harus benar-benar hati-hati. Jadi menjadi seorang perempuan ini harus benar-benar hati-hati, apalagi tentang masalah kesucian. Dituntut untuk lebih berhati-hati, lebih boten oleh sembrono. Masak itu juga butuh tahu kesucian, ya. Jangan sampai apa yang kita makan ini terkena barang yang najis. Ibadah yang kita kerjakan juga harus butuh kesucian. Berhubungan dengan suami ini juga butuh kesucian. Jangan sampai kita menentukan hukum yang salah. Nauzubillahi min dzalik, ya. Pentingnya ngaji. Kula salut kali panjenengan sedaya. Meskipun di rumah penggaweane akeh, aku mau mbah-mbah durung mari, bosok ya durung mari. Ono ngaji tak selakne ngaji. Alhamdulillah, ya. Ampun bosen-bosen meskipun hanya 1 minggu sekali, ya. Tapi kita kalau istiqomah, insyaallah dibarengi paham. Terus apa yang kita alami, karena ini juga rutinitas kita setiap bulan, jangan sampai kita menentukan darah yang kita keluarkan ini salah. Jadi benar-benar mana itu haid, mana istihadah kita tahu. Oh, mana ini waktunya suci, mana waktunya belum. Kemudian masalah tata cara atau keharaman yang diharamkan ketika haid itu apa saja, kita juga paham. Jadi dengan faedahnya mengaji, semoga ilmu yang kita dapat ini lebih berbarokah. Jadi niki namun mengulas pelajaran yang awal atau yang disampaikan awal, tidak melanjutkan kemarin. Karena apa? Banyak yang sering masih bertanya perbedaan antara untuk membedakan darah istihadah yang biasa itu bagaimana, yang lebih dari 15 itu bagaimana. Jadi harus benar-benar tahu, oh ini masuk istihadah yang ini masuk istihadah yang ini. Ini pertemuan sekarang, semoga dari awal hingga akhir mendapatkan barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.